Halo teman-teman guru sekolah minggu. Nah, di sini bagaimana Kak Fuye ingin sharing tentang menjadi pembawa firman atau pencerita yang berhasil, ya. Menjadi pencerita atau pembawa firman yang berhasil. Rahasianya ini adalah bagaimana kita menempatkan diri saat membawakan firman Tuhan. Ini sangat penting ya. Karena kalau kita nggak paham ini, pasti nggak berhasil nanti. Pasti akan gagal 100%. Kak Fuye yakin gagal. Pertama, seringkali ya, ini buat koreksi sama-sama ya, seringkali kita menempatkan diri sebagai pencerita atau pembawa firman itu sebagai seorang entertainer. Nah, atau entertainer penghibur ya, seperti artis, seperti pelawak. Kita pengen menampilkan sesuatu yang keren, sesuatu yang bagus, itu untuk lucu-lucuan. Yang penting anak-anak ketawa, yang penting anak-anak bercanda-bercanda sama kita. Yang penting responnya bagus, rame. Kayak di studio TV ya, rame, banyak yang tepuk tangan, banyak yang ketawa. Tapi tujuannya tadi apa? Tujuannya hanya untuk mengentertain atau untuk menghibur, menjadikan itu sebagai suatu hiburan ya. Banyak ya di Kak Fuye kan kasih di channel ini ada sulap, ada game ya, dan sebagainya. Tapi sekali lagi itu tujuannya adalah untuk pelayanan ya, bukan untuk entertainment. Yang kedua, menampilkan diri sebagai orang yang lebih ahli ya, sebagai ahli atau sebagai pengajar. Nah, sebenarnya benar ya, kita guru sekolah minggu pengajar, tapi ketika menyampaikan firman kita menempatkan diri sebagai pengajar, artinya kita menganggap diri kita lebih pinter ya, lebih pinter dari anak-anak, lebih hebat, lebih mampu segalanya ya, sehingga kita kelihatan banget kayaknya menggunakan istilah-istilah yang susah mungkin ya, mengambil sejarah-sejarah Alkitab yang barangkali untuk anak-anak bukan suatu kebutuhan. Tapi apa? Tapi pengen supaya kita kelihatan pinter. Wah, kelihatan dianggapnya Kak Fuye ini pinter banget ya. Kak Fuye ini otaknya hebat banget ya, bisa tahu bahasa-bahasa apa, Ibrani, tahu bahasa Yunani. Wah, mengistilah-istilahkan yang bagus-bagus banget ya. Yang sebenarnya itu bukan kebutuhan anak-anak saat itu. Itu bagus ya berbagi pelajaran, tapi itu bukan sesuatu yang bagus. Nah, bila kita menempatkan diri sebagai orang yang pengen dipuji, sebagai entertainer tadi ya, wah pengen kelihatan hebat, keren, pengen jadi bahan ketawa-tawaan ya, itu bukan hal yang berhasil menurut Kak Fuye. Oke, Paskahnya berjalan dengan sukacita, dengan ramai, tapi apakah itu berhasil di mata Tuhan? Apa sih yang berhasil? Menurut Kak Fuye yang berhasil adalah ketika kita membawakan cerita atau membawakan firman Tuhan, kita menempatkan diri sebagai seorang pelayan. Apa itu pelayan? Pelayan adalah orang yang di posisi rendah ya, pelayan firman. Bagaimana firman ini saya sampaikan, orang bisa menikmati dengan baik. Itu tujuannya. Boleh pakai game, boleh pakai sulap, boleh pakai alat peraga apapun. Tapi tujuannya agar ini bisa dicerna dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Boleh kita membagikan dengan informasi yang tepat ya. Ketika kita menempatkan diri sebagai pelayan firman, itu akan sangat baik di mata Tuhan ya. Karena kita sebagai pelayannya Tuhan. Pelayan yang menyediakan apa? Firman. Firman itu seperti sebuah makanan, kita pelayannya nih. Bagaimana supaya makanan ini kita sajikan dengan baik, kita berikan dengan baik kepada anak-anak. Ya mungkin perlu dengan game, mungkin perlu dengan ini dan itu. Tapi sekali lagi tujuannya agar firman Tuhan sampai dengan baik. Nah, karenanya apa? Kalau kita sudah tulus nih menyajikan dengan berusaha sebisa kita yang menyajikan, tapi ternyata nanti anak-anak nggak tertarik gitu, anak-anak nggak suka gitu, atau anak-anak kurang begitu menikmati, nggak ada yang ketawa, nggak ada yang tepuk tangan, nanti udah selesai nggak ada pendeta yang nyalamin, nggak ada apa, ya nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena tujuan kita adalah pelayanan untuk Tuhan, bukan buat bikin kehebohan. Kalau memang mereka menerima dengan sukacita dan mereka paham, itu sangat bagus ya. Tapi kalau mereka nggak terima, itu nggak masalah, itu adalah suatu proses ya, proses. Kenapa? Kak Fuye bilang, bisa kita cerita hari ini, anak-anak merasa cuek aja, tapi suatu hari saat mereka dalam kesulitan, mereka bisa ingat, oh dulu Kak Fuye pernah cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus bangkit dan itu memberi harapan buat aku. Nah, barangkali nanti butuhnya nanti. Sama kan ya, ketika kita dikasih makanan, tapi saya lagi nggak lapar, saya dikasih bakmi, saya lagi nggak pengen bakmi, ya saya nggak makan. Nah, itu begitu juga ketika kita cerita sesuatu, anak-anak mungkin lagi nggak berminat dengan itu, dia mungkin ada pikiran yang lain, ada hal-hal yang lain. Tapi suatu saat nanti ketika dia butuh ya, dia ingat, oh iya, dulu ada tukang bakmi yang enak di sana tuh, saya mau makan mie yang enak di sana, dia pergi ke sana ya. Sama dengan firman Tuhan ya, kita sajikan, mungkin dia nggak tertarik, tapi suatu hari dia bisa tertarik, itu bisa membuat dia bertobat, bisa hidup baru dan
sebagainya. Dan tujuannya yang penting adalah menjadi pelayan firman yang baik, di mana firman Tuhan sekali lagi tersampaikan dengan baik. Oke, semoga berhasil di mata Tuhan semuanya. Kita melayani semua sama-sama dengan rendah hati. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.